Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas penerapan induksi matematika pada ketaksamaan atau ketidaksamaan. Namun sebelum kita memasuki pembahasan materinya, perlu diingat beberapa sifat ketaksamaan dan prinsip ketaksamaan sebagai berikut. Yang pertama, perlu diingat sifat transitif ketaksamaan. Apabila ada 3 buah nilai yang dibandingkan, misalnya A lebih kecil dari B dan lebih kecil dari C, maka A akan lebih kecil dari C. Begitupun B akan lebih kecil dari C. Seperti itu ya. Begitupun apabila ada A lebih dari B, B lebih dari C, maka A lebih dari C. Nah, yang kedua, prinsip ketaksamaan. Apabila ada pernyataan A kurang dari B dan C-nya ini lebih dari 0, artinya positif ya. Berarti kalau ada A kurang dari B, kemudian A dan B-nya ini masing-masing dikalikan dengan C yang nilainya positif, maka tanda tidak berubah ya. Tetap AC kurang dari BC, sesuai pernyataan awal. Begitupun kalau ada A lebih dari B dan C positif ya, maka apabila A dan B ini masing-masing ruas dikalikan dengan C yang nilainya positif, maka tandanya tidak berubah. Tetap lebih dari ya, kalau pernyataannya lebih dari. Kemudian, apabila ada pernyataan A kurang dari B, nah ini berarti ada prinsip ketaksamaan. Kalau kedua ruas masing-masing ditambahkan nilai yang sama, maka tanda tidak berubah. Begitupun apabila ada A lebih dari B, kemudian A dan B masing-masing ditambahkan nilai yang sama, maka tidak akan berubah ya. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk penerapan induksi matematika pada ketaksamaan atau ketidaksamaan, kita akan bahas 3 tipe soal. Pada video kali ini, kita akan bahas 6 buah contoh soal, yaitu 3 buah contoh soal dan 3 buah latihan soal. Di sini disajikan 3 buah contoh soal dengan pernyataan ketaksamaan yang berbeda-beda tipenya. Perhatikan soal nomor 1. Soal nomor 1 pernyataannya berbentuk deret, kemudian dibandingkan dengan suatu formula. Kemudian nomor 2, ini ada formula, kemudian dibandingkan dengan formula. Sedangkan untuk yang nomor 3, ada formula dibandingkan dengan formula, tetapi N-nya merupakan pangkat. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti untuk pengerjaan masing-masing 3 tipe ini, ada sedikit perbedaan yang harus dicermati. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1 ya. Nomor 1, buktikan bahwa 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah titik-titik-titik tambah N pangkat 2 lebih besar dari N pangkat 3 per 3. Bukti. Nah, untuk membuktikannya sama saja ya. Pada prinsip induksi matematika, kita membuktikannya menggunakan langkah awal dan langkah induksi. Untuk langkah awal, kita cukup membuktikan untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, maka kita ambil berarti sampai 1 suku saja ya, 1 kuadrat. Kita harus buktikan 1 kuadrat ini lebih besar dari N pangkat 3 per 3. N-nya 1 ya, berarti 1 pangkat 3 per 3. Kita tunjukkan kebenarannya, 1 kuadrat, 1. 1 ini katanya lebih dari 1 pangkat 3 per 3. 1 pangkat 3 itu 1, berarti 1 per 3. Apakah 1 lebih dari 1 per 3? Ya, jelas ya. Berarti untuk N sama dengan 1 ini benar. Kemudian kita masuk ke langkah induksi. Untuk N sama dengan K benar, maka asumsi N sama dengan K berarti pernyataannya kita tulis ulang, tetapi N-nya dibuat sama dengan K karena diasumsikan untuk N sama dengan K benar. Berarti pernyataannya menjadi 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah titik-titik-titik ditambah K pangkat 2 lebih dari K pangkat 3 per 3. Setelah kita mengasumsikan benar untuk N sama dengan K, maka kita harus buktikan atau akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1 benar. Kalau tadi kita membandingkan deretnya sampai suku ke K, sekarang kita harus bandingkan deretnya sampai suku ke K plus 1. Berarti kita tulis dulu sampai suku ke K-nya terlebih dahulu. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah titik-titik-titik sampai suku ke K. Nah, sekarang kita harus membandingkan sampai suku ke K plus 1. Berarti harus ditambah 1 suku lagi, yaitu suku ke K plus 1. Nah, perhatikan bentuk suku ke K-nya.
bentuk suku ke K-nya berarti UK adalah K kuadrat. Kalau kita mau menentukan suku ke K plus 1-nya, berarti UK plus 1, berarti bentuk K kuadrat ini K-nya K plus 1, berarti K plus 1 kuadrat. Nah, berarti setelah suku ke K, berarti ada suku ke K plus 1, bentuknya adalah K plus 1 kuadrat. Berarti ini K plus 1 kuadrat. Nah, tadi dengan sampai suku ke K sudah dibandingkan bahwa ini lebih besar daripada K pangkat 3 per 3. Kalau sekarang sukunya kita tambah satu suku, yaitu suku ke K plus 1, maka harus lebih besar dari formula ini, K pangkat 3 per 3, dan ditambahkan dengan satu suku ini, ditambah K plus 1 kuadrat. Karena di sini berlaku prinsip ketersamaan. Ingat prinsip ketersamaan yang tadi sudah disampaikan. Kalau ada pernyataan A lebih dari B, maka ketika masing-masing A dan B ini ditambahkan dengan C, maka tetap akan lebih besar. Maka di sini kita gunakan prinsip ketersamaan. Nah, kalau sudah sampai sini, berarti kita harus membuktikan bahwa bentuk ini lebih besar daripada bentuk N pangkat 3 per 3, tetapi dibuktikan sampai K plus 1. Nah, berarti bentuk akhirnya, karena bentuk akhirnya itu N pangkat 3 per 3, maka kita harus buktikan sampai bentuk K plus 1 pangkat 3 per 3. Nah, formula yang kita dapatkan ini harus dibuktikan bahwa ini lebih besar daripada K plus 1 pangkat 3 per 3. Berarti kita harus proses ini, buktikan bahwa ini lebih besar daripada K plus 1 pangkat 3 per 3. Berarti kita tulis ini lagi ya, karena kalau misalnya ketersamaan itu harus ada yang dibandingkan. Maka ini lebih besar dari, nah ini kita proses. Perhatikan di sini, ini pecahan. Ya, berarti operasi pecahan itu penyebut harus sama ya. Berarti kita samakan dulu penyebutnya. Berarti menjadi K pangkat 3 per 3 ditambah 3 dikali K plus 1 kuadrat per 3. Kita samakan penyebutnya menjadi 3 ya. 3 bagi 3, 1 kali K pangkat 3, K pangkat 3. 3 bagi ini kan per 1, 3 bagi 1, 3 dikali K plus 1 pangkat 2, berarti menjadi 3 dikali K plus 1 pangkat 2. Nah, sekarang berarti penyebutnya udah sama ya. Oke, berarti sekarang kita uraikan ini ya, K plus 1 pangkat 2. Berarti ini lebih besar dari, nah ini kita uraikan, berarti menjadi K pangkat 3 per 3 ditambah 3. Nah, K plus 1 kuadrat itu adalah K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Kemudian baru per 3 ya. K plus 1 kuadrat itu berarti kan K plus 1 dikali K plus 1. Ini kalau kita kali-kalikan, ini K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Ini harus udah ingat terus ya. K plus 1 kali K plus 1 itu kalau diuraikan K kuadrat tambah 2K tambah 1. Nah, berarti ini kan bisa kita kalikan nih. Kita lanjut ke sini ya. Berarti kita tetap bandingkan ini, tetapi ininya kita proses. Nah, ini lebih besar dari ini yang kita proses, berarti K pangkat 3, kemudian ditambah 3 dikali K kuadrat, berarti 3K kuadrat, kemudian 3 dikali 2K, berarti 6K, kemudian 3 dikali 1, 3, kemudian per 3. Nah, berarti kita masih harus proses ini. Tujuan kita tadi adalah K plus 1 pangkat 3 per 3 ya. Berarti kita bandingkan ini lebih besar dari bentuk ini. Kita perhatikan nih, tujuan kita tadi adalah K plus 1 pangkat 3 per 3. Kalau per 3 ini kan udah sesuai. Berarti bentuk ini harus kita tunjukkan menjadi K plus 1 pangkat 3. Nah, bentuk uraian dari K plus 1 pangkat 3 itu, coba, kalau bentuk uraian seperti ini, berarti bagaimana nih? Kita lihat K plus 1 pangkat 3 itu kan K plus 1 dikali K plus 1 dikali K plus 1 ya. Berarti K plus 1 dikali K plus 1 sendiri kan ini K kuadrat plus 2K plus 1. Kalau dikalikan lagi dengan K plus 1, berarti bentuk penguraiannya adalah K pangkat 3, K kuadrat kali 1, K kuadrat, kemudian 2K dikali K, 2K kuadrat, kemudian 2K dikali 1, 2K, kemudian 1 dikali K, K, kemudian 1 dikali 1, 1. Oke, berarti bentuknya adalah K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat, kemudian ditambah 3K, kemudian ditambah 1. Nah, ini ya, berarti bentuk K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 6K ditambah 3, kita harus ubah menjadi bentuk ini. Kita tulis dulu aja nih,
K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Nah, ini kan bentuk dari K plus 1 pangkat 3 kan. Nanti kita itu membuat ini K plus 1 pangkat 3 per 3 gitu. Nah, kita samakan nih ini dengan ini. Kalau ini K pangkat 3, ini 3K kuadrat. Nah, di sini kan 3K. Berarti kalau di sini 6K, berarti di sini harus ditambah 3K. Paham kan? Nah, sekarang di sini 1 ya, kita butuhnya. Kemudian di sini adanya 3, berarti di sini tambah 2 per 3. Nah, sampai sini paham nggak? Ya, berarti dari bentuk uraian ini kita ambil bentuk K plus 1 pangkat 3-nya. K plus 1 pangkat 3 itu ini. Ya, kemudian kalau ini masih kurang, ditambahkan lagi unsur ini supaya ini sama. Seperti itu. Nah, berarti kalau udah sampai sini kita ubah ini yang tadi menjadi K plus 1 pangkat 3. Ya, berarti kita tulis lagi ini. Ini lebih dari, nah, K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 itu, ini segini adalah K plus 1 pangkat 3. Ya. Kemudian ditambah 3K ditambah 2 per 3. Nah, ini boleh dipisah penulisannya. Ini lebih besar dari K plus 1 pangkat 3 per 3. Kemudian ini per 3 ditambah ini per 3. Nah, sekarang ruas kiri dengan ruas kanan. Ruas kanannya kita bandingkan, ternyata ada bentuk K plus 1 pangkat 3 per 3. Tetapi ada lebihnya. Dan kalau kita perhatikan, bentuk yang kita peroleh ini tuh kan lebih besar daripada K plus 1 pangkat 3 per 3. Paham ya? Ini lebih besar daripada ini. Kenapa ini lebih besar daripada ini? Lihat aja bentuknya. Kalau ini hanya K plus 1 pangkat 3 per 3. Kalau ini K plus 1 pangkat 3 per 3 nya ada penambahan. Pasti ini lebih besar daripada ini. Ya. Sekarang yang kita bandingkan apa? Yang kita bandingkan bentuk deret dengan formula K plus 1 pangkat 3 per 3. Bentuk deret dengan formula yang ini. Tapi kita melalui dulu langkah yang tengah. Bentuk deret dibuktikan lebih besar dari ini. Ternyata yang kita dapatkan ini lebih besar daripada yang ini. Bentuk K plus 1 pangkat 3 per 3-nya. Jadi, kalau ini lebih besar daripada ini, dan ini lebih besar daripada ini, maka tentu saja ini akan lebih besar daripada ini. Karena tadi berlaku sifat transitif. Kalau ada A lebih besar dari B, kemudian B lebih besar dari C, maka A akan lebih besar dari C. A lebih besar dari B, dan B lebih besar dari C, maka jelas A lebih besar dari C. Jelas ya? Karena 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah sampai K kuadrat ditambah K plus 1 kuadrat lebih besar dari K plus 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3K plus 2 per 3, dan ini lebih besar dari K plus 1 pangkat 3 per 3, maka di sini kita bisa tentukan bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah K kuadrat ditambah K plus 1 kuadrat, kita buktikan sampai K plus 1 kuadrat juga ternyata lebih besar dari K plus 1 pangkat 3 per 3. Nah, berarti terbukti. Nah, setelah sampai sini, kita tulis kesimpulannya. Jadi, pernyataan awal 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah sekian-sekian sampai N kuadrat, ini lebih besar dari N pangkat 3 per 3. Ini pernyataannya terbukti benar. Nah, seperti ini contoh penyelesaian induksi matematika pada pernyataan bentuk ketaksamaan. Tipe soalnya adalah deret dibandingkan dengan formula. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Buktikan bahwa N tambah 1 kuadrat kurang dari 2N kuadrat. Nah, tetapi ini berlaku hanya untuk N lebih dari atau sama dengan 3. Nah, kita buktikan. Bukti. Untuk langkah awal, kita ambil untuk N sama dengan, nah, perhatikan ya, kalau ada syarat N-nya ini lebih dari atau sama dengan 3, berarti
kita harus ambil langkah awalnya lebih dari atau sama dengan 3. Boleh 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi kita minimal ambil 3. Berarti untuk N sama dengan 3, maka ini akan terbukti. Untuk N sama dengan 3, maka 3 tambah 1 pangkat 2 kurang dari 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian kita nilai kebenarannya ya. Berarti 3 tambah 1 kuadrat, berarti 4 kuadrat, berarti 16. Kurang dari 2 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. 9 kali 2, 18. Di sini berarti ada pernyataan 16 kurang dari 18. Tentu saja benar. Kemudian selanjutnya kita masuk ke langkah induksi. Untuk M sama dengan K benar, maka berarti kita tuliskan pernyataan ini. M-nya kita ganti K, maka menjadi K tambah 1 pangkat 2 kurang dari 2K pangkat 2. Nah, ini diasumsikan benar, maka sekarang kita harus buktikan. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1 benar. N-nya sama dengan K plus 1. Berarti ini menjadi K plus 1 kan ya? Kemudian pangkat 2 lebih kecil dari 2 dikali K plus 1 pangkat 2. Nah, kita akan membuktikan ini untuk N sama dengan K plus 1. Oke, pertama-tama untuk alat bantu, kita uraikan ini. K plus 1 plus 1 berarti menjadi K plus 2 kuadrat. Kurang dari 2 dikali K plus 1 kuadrat. Oke, selanjutnya, ini juga menjadi alat bantu. K plus 2 kuadrat, kita uraikan. K plus 2 kuadrat itu adalah K plus 2 dikali K plus 2 ya. Berarti K dikali K, K kuadrat, K dikali 2, 2K, 2 dikali K, 2K, 2 dikali 2, 4. Maka K kuadrat ditambah 4K ditambah 4. Nah, berarti K plus 2 kuadrat ini nanti bentuknya adalah K kuadrat ditambah 4K ditambah 4. Nah, ini nanti lebih kecil dari ini. 2 dikali K plus 1 kuadrat. Nah, kita itu akan membuktikan ini. Ya. Maka di sini tulis langkahnya pembuktian. Nah, untuk pembuktian tipe soal seperti ini, ya, dua formula yang dibandingkan, kita selalu mulai dari langkah yang tengah ini, asumsi atau hipotesis. Kita tuliskan terlebih dahulu hipotesisnya. Di sini ada K plus 1 kuadrat kurang dari 2K kuadrat. Nah, kalau kita ambil bentuk penguraian dari K plus 1 pangkat 2, ya, K plus 1 pangkat 2 itu kan K plus 1 dikali K plus 1 ya, atau K kuadrat ditambah 2K tambah 1, ini kalau dikali-kalikan. Nah, berarti kita misalnya ambil K plus 1 pangkat 2 nya bentuknya yang ini. Kita tulis K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, kalau bentuk ini mau kita kaitkan dengan bentuk K plus 1 plus 1 kuadrat, ya, di mana K plus 1 plus 1 kuadrat atau K plus 2 kuadrat ini memiliki bentuk penguraian K kuadrat ditambah 4K tambah 4. Kalau ini mau kita kaitkan dengan ini, kalau di sini kan bentuknya K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Kalau di sini K kuadrat ditambah 4K tambah 4. Berarti agar ini sama dengan ini, ya berarti di sini kan harus ditambah. Ya, di sini 2K, di sini 4K. Berarti di sini harus ditambah 2K. Kemudian di sini 1, sedangkan di sini 4. Berarti di sini ditambah 3. Nah, K plus 1 pangkat 2 kan cuma segini aja. Berarti ini kan ditambahkan 2K tambah 3. Berarti kalau kita mau bandingkan dengan 2K pangkat 2, karena di sini ditambah 2K plus 3, berarti di sini juga ditambah 2K plus 3. Ini tadi disamakan dengan ini. Sedangkan ini sendiri adalah bentuk awal yang ini. Jadi untuk bentuk ini boleh kita kembalikan ke bentuk awal, yaitu K plus 1 plus 1 kuadrat. Bentuk ini lebih kecil daripada bentuk formula ini. Lihat di sini, berarti ini harus kita arahkan bentuknya menjadi 2 dikali K plus 1 kuadrat, ya. Kita punyanya 2K kuadrat ditambah 2K tambah 3, ya kan? Berarti gimana caranya nih supaya jadi 2 dikali K plus 1 kuadrat?
Oke, berarti seperti ini tadi. Kita cari bentuk penguraiannya yang ini. Ya, berarti 2 dikali K plus 1 kuadrat itu kan 2 dikali K kuadrat plus 2K plus 1. Ya kan? K plus 1 kuadrat kan ini. K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Nah, berarti bentuknya menjadi 2 dikali K kuadrat, 2K kuadrat, 2 dikali 2K, 4K, kemudian 2 dikali 1, 2. Nah, berarti bentuknya yang ini. Ini diubah menjadi bentuk yang ini. 2K kuadrat ditambah 4K ditambah 2. Nah, sekarang ini kita samakan dengan ini. Di sini 2K kuadrat, di sini 2K kuadrat. Di sini 2K, di sini 4K. Berarti ini harus dikurangi 2K. Kemudian di sini 2, di sini 3. Berarti harus ditambah 1. Berarti ini dikurangi ini. Berarti kalau dikelompokkan kan menjadi ini lebih kecil dari 2K kuadrat ditambah 4K ditambah 2. Nah, kalau kita mau kurangkan, nah berarti ini menjadi 2K dikurangi 1. Nah, paham ya bentuk seperti ini? Negatif kali 2K, negatif 2K, negatif dikali negatif 1, positif 1. Nah, berarti ini dikurangi ini. Nah, ini sendiri kan bentuk dari 2 dikali K plus 1 kuadrat. Berarti ini kita ubah menjadi 2 dikali K plus 1 kuadrat. Karena bentuk ini sangat penting. Bentuk ini menunjukkan 2N kuadrat. Atau ini yang luas kanan, 2N kuadrat. Nah, berarti ini lebih kecil daripada ini adalah penjabaran dari 2 dikali K plus 1 kuadrat, kemudian dikurangi ini. Kalau ini kita bandingkan dengan 2 dikali K plus 1 kuadrat, ternyata ini lebih kecil daripada ini. Lihat saja, coba perhatikan. 2 dikali K plus 1 kuadrat, sedangkan ini 2 dikali K plus 1 kuadratnya dikurangi dengan sesuatu. Pasti ini kan lebih kecil daripada ini. Ini lebih besar, karena ini mah nggak dikurangin. Ini mah dikurangin, yang ini lebih kecil. Nah, dari sini kan berlaku sifat transitif. Ini A lebih kecil dari B lebih kecil dari C. Maka K plus 1 plus 1 kuadrat akan lebih kecil daripada ini. 2 dikali K plus 1 kuadrat. Nah, berarti sampai sini terbukti. Lihat, terbukti sama. K plus 1 plus 1 kuadrat lebih kecil dari 2 dikali K plus 1 kuadrat. Di sini juga yang tadi mau kita buktikan, K plus 1 plus 1 kuadrat lebih kecil dari 2 dikali K plus 1 kuadrat. Berarti terbukti. Maka tinggal kita tulis kesimpulannya. Jadi, pernyataan ini terbukti benar. Nah, seperti ini untuk tipe soal nomor 2. Soal nomor 3, buktikan bahwa 6N kurang dari atau sama dengan 3 pangkat N. Untuk N lebih dari atau sama dengan 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini, perhatikan, ini bentuk soal pembuktian, bentuk pernyataan ketaksamaan, dan bentuknya ini pangkatnya adalah N-nya. Ya, perhatikan untuk pengerjaan soal ini. Bukti. Seperti sebelum-sebelumnya sama saja ya. Untuk pembuktian dengan induksi matematika itu kita gunakan 2 langkah, langkah awal dan langkah induksi. Tetapi untuk soal ini, di sini perhatikan ada syarat bahwa pernyataan ini berlaku hanya untuk N lebih dari atau sama dengan 3. Karena ada syarat, berarti untuk langkah awal kita ambil N yang dia lebih dari atau sama dengan 3. Berarti bolehnya 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, karena di sini ada syarat ya. Jadi untuk N-nya misalnya kita cukup ambil N-nya sama dengan 3 ya. Maka kita substitusikan kan bentuk ini, N-nya sama dengan 3. Berarti 6 kali 3 ya. Kurang dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan 3 pangkat 3 berarti. Kemudian kita nilai kebenarannya. 6 kali 3, 18. Kurang dari atau sama dengan 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 berarti 27 ya. Nah, kita nilai 18 kurang dari atau sama dengan 27. Berarti kan benar ya? 18 itu kurang dari 27. Berarti untuk N sama dengan 3, pernyataan ini benar.
Kemudian kita masuk ke langkah induksi, ya. Kita asumsikan untuk N sama dengan K benar. Maka N-nya kita ubah menjadi K. Berarti bentuknya menjadi 6K kurang dari atau sama dengan 3 pangkat K. 6K kurang dari atau sama dengan 3 pangkat K. Namun, pernyataan ini berlaku hanya untuk, berarti kalau ini N lebih dari atau sama dengan 3, berarti ini karena di sini N-nya sama dengan K, berarti berlakunya pernyataan ini hanya untuk K lebih dari atau sama dengan 3. Nah, berarti bentuk pernyataannya berarti seperti ini kan sekarang. Nah, kemudian kalau kita sudah asumsikan N sama dengan K ini benar, maka kita harus buktikan untuk N sama dengan K plus 1 juga harus benar. Ya, berarti langkah selanjutnya adalah akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1 juga benar. Ya, kalau misalnya N-nya sama dengan K plus 1, berarti ini, pernyataan ini, N-nya sama dengan K plus 1. Berarti nanti kita harus buktikan bentuk 6 dikali K plus 1 ya kurang dari atau sama dengan 3 pangkat K plus 1 ya, berarti kita harus buktikan ini. Sampai langkah ini kita perlu menentukan bentuk lain dari pernyataan ini. 6 dikali K tambah 1 itu kan bisa kita uraikan ya, 6 dikali K ditambah 6 kali 1 kan, jadi 6 kali K 6K, kemudian 6 dikali 1 6 kurang dari atau sama dengan 3 pangkat K plus 1. Kita membuat ini untuk apa? Kita membuat ini untuk alat bantu nantinya ya. Jadi perlu diingat saja, kalau kita akan membuktikan ini, maka cari bentuk lain dari ini, yaitu bentuknya ini. Ruas kirinya kita uraikan. Berarti untuk tipe soal ini ya, kita kaitkan dengan langkah hipotesis. Kita boleh tulis pada langkah hipotesis diperoleh. Nah, langkah hipotesis itu yang ini ya, yang sama dengan K. Ini hipotesisnya. 6K kurang dari atau sama dengan 3 pangkat K. Tetapi ini hanya berlaku untuk K lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian kita lihat bentuk ini tadi. Lihat di sini bentuknya 6K tambah 6, di sini ada 6K. Berarti kalau misalnya kita mau kaitkan dengan ini, nah berarti di sini bedanya kan hanya plus 6. Nah berarti kalau 6K ini kita tambahkan dengan angka 6, nah maka kalau kita mau samakan dengan atas nih, kita punya bentuk 3 pangkat K ditambah dengan 6. Nah, karena ini sesuai dengan prinsip ketaksamaan ya. Kalau misalnya ada A kurang dari atau sama dengan B, maka kalau misalnya A ditambah dengan C dan B juga ditambah dengan C, maka A tambah C kurang dari atau sama dengan B tambah C. Berarti kalau misalnya kita tambahkan angka 6, di sini juga ditambah 6, maka ini tidak akan mengubah tanda ketidaksamaannya. Nah, yang harus kita buktikan adalah 6 dikali K plus 1 kurang dari atau sama dengan 3 pangkat K plus 1. 6K tambah 6 ini berasal dari bentuk 6 dikali K plus 1. Berarti bentuk 6K ditambah 6 ini boleh kita kembalikan ke bentuk 6 dikali K plus 1. Nah, kurang dari atau sama dengan, di sini kita punya bentuk 3 pangkat K ditambah 6. Karena di sini memiliki dua bilangan pokok yang berbeda, sedangkan kalau kita menuju ke bentuk satu bilangan pokok, itu berarti bilangan pokoknya itu harus dibuat sama. Ini kan bilangan pokoknya 3, ini bilangan pokoknya 6. Berarti kita harus buat 6 ini menjadi bilangan pokok yang sama dengan yang ini, yang ada pangkat K-nya ini. Nah, maka bentuk 3 pangkat K ditambah 6 ini kita ubah bentuknya menjadi 3 pangkat K, kemudian ditambah 3, ditambah 3 gitu. Sehingga ini bilangan pokoknya sama, karena tujuan kita adalah membandingkan dengan yang angka 3-nya itu cuma 1. Di sini kan angka 3-nya ada 3 buah. Nah, sampai ke bentuk ini kan kita tetap tidak bisa mengubah menjadi bilangan pokoknya itu 1 buah. Maka dari bentuk ini kita bisa bandingkan dengan bentuk 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K kemudian ditambah 3 pangkat K. Kenapa kita bandingkannya dengan 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K? Karena kita di sini hanya membandingkan pangkatnya. Di sini kan pangkatnya 1, di sini pangkatnya 1 ya. Untuk pernyataan ini nilai K-nya ini lebih dari atau sama dengan 3. Maka kalau K-nya ini lebih dari atau sama dengan 3, maka 1 tentu saja lebih kecil daripada K ini. Maka di sini terlihat bahwa ini lebih kecil daripada ini. Berarti 6 dikali K plus 1 itu lebih kecil daripada ini, karena
ini lebih kecil daripada ini, apalagi ini kan lebih kecil daripada ini. Atau di sini berlaku sifat transitif ketaksamaan bahwa A kurang dari atau sama dengan B. Apabila B ini kurang dari atau sama dengan C, maka A kurang dari atau sama dengan C. A kurang dari atau sama dengan B dan B kurang dari atau sama dengan C, maka A kurang dari atau sama dengan C. Nah, kemudian berarti kita bisa ambil pernyataan bahwa 6 dikali K plus 1 ini kurang dari atau sama dengan 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K. Di mana 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K artinya 3 pangkat K-nya ada 3 kali kan? Berarti 3 pangkat K-nya ada 3 kali. Nah, 3 pangkat K-nya 3 kali maksudnya bisa kita tulis 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1. Di mana di sini juga berlaku sifat ini ya, bahwa A pangkat M dikali A pangkat M itu kita bisa tulis A pangkat M tambah M. Nah, maka untuk 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1 menjadi 3 pangkat K tambah 1. Nah, terbukti kan bahwa 6 dikali K plus 1 kurang dari atau sama dengan 3 pangkat K plus 1. Sesuai dengan yang mau kita buktikan ya, maka di sini terbukti. Setelah terbukti, kita tentukan kesimpulannya. Jadi, pernyataan bahwa 6M kurang dari atau sama dengan 3 pangkat M untuk M lebih dari atau sama dengan 3 terbukti benar. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang disajikan 3 buah latihan soal, di mana untuk latihan soal nomor 1 ini mirip dengan contoh soal nomor 1. Kemudian latihan soal nomor 2 ini mirip dengan contoh soal nomor 2. Dan latihan soal nomor 3 ini mirip dengan contoh soal nomor 3. Jadi untuk 3 buah latihan soal ini kalian kerjakan terlebih dahulu, kemudian nanti baru bandingkan dengan pembahasannya supaya kalian bisa mengoreksi sampai mana pemahaman kalian tentang pembuktian induksi matematika pada pernyataan bentuk ketaksamaan atau ketidaksamaan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke, langsung kita bahas latihan soal nomor 1. Buktikan bahwa 1 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 2 ditambah 1 per 4 pangkat 2 ditambah titik ditambah 1 per n pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 2 dikurangi 1 per n. Nah, berarti di sini untuk n bilangan asli ya. Nah, berarti untuk membuktikan dengan induksi matematika kita gunakan 2 langkah. Yang pertama adalah langkah awal. Karena di sini tidak memiliki syarat n-nya harus berapa, berarti n-nya semua bilangan asli ya. Berarti kita cukup untuk n sama dengan 1 saja. Untuk n sama dengan 1, maka ini kan artinya 1 per 1 kuadrat kan. Untuk n sama dengan 1 berarti ini 1, berarti kita bandingkan kurang dari atau sama dengan 2 dikurangi 1 per 1. Kemudian kita nilai kan pernyataannya 1 kurang dari atau sama dengan 2 dikurangi 1 per 1, 1 per 1 itu kan 1, berarti 2 dikurangi 1, 1. Apakah 1 kurang dari atau sama dengan 1? Kurang dari sih enggak, tapi sama dengannya yang kita ambil ya. Karena ini kan 1 kurang dari atau sama dengan 1. Berarti ini kan benar ya. Berarti untuk n sama dengan 1 benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah induksi. Untuk n sama dengan k benar, maka untuk n sama dengan k berarti pernyataannya kita tulis lagi, tapi n-nya sama dengan k. Ya, kita tulis lagi berarti 1 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 2 ditambah 1 per 4 pangkat 2 ditambah titik tambah 1 per k kuadrat kurang dari atau sama dengan 2 dikurangi 1 per k. Nah, kemudian setelah kita asumsikan untuk n sama dengan k benar, maka kita harus buktikan untuk n sama dengan k plus 1 juga benar. Berarti langkah selanjutnya adalah akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1 juga benar. Karena pernyataannya bentuk deret, berarti kita sekarang harus tuliskan deretnya sampai suku ke k plus 1. Kalau di sini kan kita punya sampai suku ke k. Salin dulu aja yang ini. Toh nanti untuk penjumlahan sampai suku ke k plus 1 juga akan melewati penjumlahan sampai suku ke k dulu, ya kan? Nah, berarti kita tulis dulu ini. Nah, ini kan penjumlahan sampai suku ke k. Karena di sini n-nya sama dengan k plus 1, berarti kita harus tambahkan satu suku lagi, yaitu suku ke k plus 1. Di sini kita lihat bentuk suku ke k-nya.
bentuk suku ke K-nya itu kan 1 per K kuadrat. Berarti untuk bentuk suku ke K plus 1-nya adalah 1 per K plus 1 kuadrat. Nah, kemudian kita bandingkan. Nah, kita bandingkan dengan apa? Kalau tadi di sini penjumlahan sampai suku ke K, kita bandingkan dengan 2 dikurangi 1 per K. Karena di sini kita punya deretnya sampai suku ke K plus 1, berarti kita bandingkannya dengan formula yang dibandingkan dengan suku ke K. Tetapi di sini karena ada penambahan 1 per K plus 1 kuadrat, maka di sini juga ditambahkan dengan 1 per K plus 1 kuadrat. Nah, jadi sekarang kita punya perbandingan ini dan ini. Nah, sekarang yang kita buktikan apa? Yang kita buktikan adalah pernyataan ini, bahwa penjumlahan sampai suku ke N ini kurang dari 2 dikurangi 1 per N. Nah, kita kan buktikannya sampai suku ke K plus 1. Berarti nanti kita harus buktikan untuk bentuk ruas kanan ini, ya, karena N-nya sama dengan K plus 1, berarti menjadi bentuk 2 dikurangi 1 per K plus 1. Berarti nanti kita harus bandingkan ini dengan ini. Di sini kan bentuknya 2 dikurangi 1 per K ditambah 1 per K plus 1 kuadrat. Berarti kita proses ini ya. Nah, bentuk ini karena dia adalah ketidaksamaan, berarti bentuknya harus ditulis kedua ruasnya ya, karena ada yang dibandingkan ya. Jangan ditulis hanya ininya saja. Kalau ini ditulis, ini ditulis, ini ditulis, terus kiri dan kanannya ditulis. Berarti kita sekarang proses bentuk ini supaya menjadi bentuk ini. Perhatikan di sini. Di sini ada 2 dikurangi 1 per K ditambah 1 per K plus 1 kuadrat. Tujuan kita adalah 2 dikurangi 1 per K plus 1. Nah, berarti perhatikan di sini. Di sini kan udah ada angka 2. Di sini ada min. Sama kan ya, mirip. 2 dikurangi gini ya, 2 min. Nah, yang beda cuma belakangnya ini kan. Kalau ini 1 per K plus 1. Kalau ini belakangnya 1 per K ditambah 1 per K plus 1 kuadrat. Nah, berarti kita harus ubah ini menjadi bentuk 1 per K plus 1. Nah, berarti strateginya adalah 2 tetap 2. Kemudian di sini harus tetap min. Nah, kalau ini 2 dikurangi sekian. Nah, berarti ini juga 2 dikurangi sekelompok ini nih, sekian ini. Ya. Kalau di sini 2 dikurangi 1 per K ditambah 1 per K plus 1 kuadrat. Nah, berarti kita bisa ubah menjadi 2 dikurangi 1 per K. Kemudian kan ini plus. Di sini ada min. Berarti di sini min. Min 1 per K plus 1 kuadrat. Coba pahami dulu bentuk ini. Perubahan dari ini ke sini. Sekarang kan jadi jelas terlihat ya. Yang kita mau adalah 2 dikurangi 1 per K plus 1. Berarti ini harus menjadi 1 per K plus 1. Nah, berarti kita proses ini ya. Ini tetap ditulis lagi di ruas kiri. Nah, yang kita proses bagian ini aja ya. Berarti 2 min tetap ya. Kita proses ini. Lihat di sini. Ini adalah pengurangan bentuk pecahan. Kalau mau kita operasikan ini dan ini, berarti kan penyebut harus sama. Di sini kan K, di sini K plus 1 kuadrat. Nah, kalau kita mau samakan penyebutnya, berarti menjadi K dikali K plus 1 kuadrat kan? K dikali K plus 1 kuadrat dibagi K, berarti kan tinggal K plus 1 kuadrat. Kemudian K dikali 1. Nah, maka menjadi K plus 1 kuadrat. Kemudian dikurangi. K dikali K plus 1 kuadrat dibagi K plus 1 kuadrat, berarti kan tinggal K. Nah, K dikali 1 berarti menjadi K. Nah, seperti ini. Ya, sekarang ini masih perlu diproses. Tujuan kita adalah apa? Bentuk 1 per K plus 1. Nah, sedangkan di sini K plus 1 kuadrat dikurangi K per K dikali K plus 1 kuadrat. Kita proses ini lagi, ya. Berarti ini segini kita salin lagi ya. Lanjut ke sini. 2 dikurangi, ini tetap 2 dikurangi. Yang kita proses ininya aja kan, supaya menjadi 1 per K plus 1. Nah, perhatikan di sini kita punya K plus 1 kuadrat dikurangi K. Oke, berarti untuk K plus 1 kuadrat dikurangi K, K plus 1 kuadratnya kita bisa uraikan. K plus 1 kuadrat itu, K plus 1 dikali K plus 1 kan? Kalau kita kali-kalikan, ini kan hasilnya adalah K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, berarti untuk bentuk K plus 1 kuadrat ini kita ganti menjadi K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, kemudian di sini dikurangi K. Berarti ini dikurangi K per, ini jangan diuraikan ya untuk yang penyebutnya. Tetap K dikali K plus 1 kuadrat. Karena kita mau menyederhanakan bentuk ini. Kalau ini diuraikan juga nanti jadi bingung. Nanti kita akan bagi faktor yang sama gitu ya. Nah, sekarang ini kan 2K. Di sini dikurangi K ya. Berarti ini masih kita bisa hitung ya. Kita tulis lagi salin bentuk ini ya. 2 dikurang tetap 2 dikurang. Kita hanya proses ini.
K kuadrat, berarti K kuadrat. 2K dikurangi K, berarti tinggal K. Tambah 1 per K dikali K plus 1 kuadrat. K dikali K plus 1 kuadrat. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah membentuk ini menjadi bentuk 1 per K plus 1. Lihat ini bentuknya kan sederhana ya, 1 per K plus 1. Nah, berarti kita harus sederhanakan ini ya. Kita lihat di sini K kuadrat tambah K. Kalau kita kaitkan dengan bentuk K dikali K plus 1, coba kita lihat bentuk K dikali K plus 1. K dikali K plus 1 itu K kali K, K kuadrat. Kemudian K dikali 1, K. Nah, berarti K kuadrat tambah K itu adalah bentuk K dikali K plus 1. Di sini kan kita punya K kuadrat tambah K. Berarti K kuadrat tambah K ini kita bisa tulis K dikali K plus 1. Sehingga nanti kita bisa bagi dengan unsur yang penyebut. Gitu strateginya ya. Nah, maka kita bandingkan lagi ya. 2 dikurang. Lihat di sini tadi bahwa K kuadrat plus K, bentuk lainnya adalah K dikali K plus 1. Nah, berarti ini kita proses. K kuadrat plus K adalah K dikali K plus 1, kemudian ditambah 1 per K dikali K plus 1 kuadrat. Kita lihat di sini, ini kan berarti bisa dibagi ya. Lihat aja bentuknya, ini bisa dipisah loh. Misal gini bentuknya, 2 ditambah 1 per 3. Nah, ini kan bisa dipecah ya. 2 per 3 ditambah 1 per 3 kan. Nah, ini juga sama. K dikali K plus 1 ditambah 1 per K dikali K plus 1 kuadrat bisa diubah menjadi K per K plus 1 per K dikali K plus 1 kuadrat ditambah 1 per K dikali K plus 1 kuadrat. Sama seperti ini. Nah, berarti kita pecah ini ya. Proses ini K dikali K plus 1 per K dikali K plus 1 kuadrat, kemudian ditambah 1 per K dikali K plus 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Sehingga nanti ini bisa kita bagikan. Ini dibagi ini. Tapi ini kan K plus 1 kuadrat, berarti di sini masih ada K plus 1-nya. Gitu. Berarti kita proses ini ya. 2 dikurangi. Berarti kan ini dibagi ya. Karena di sini K plus 1, di sini K plus 1 kuadrat, berarti di sini menjadi 1 per K plus 1. Ya kan? Nah, kemudian ditambah ini 1 per K dikali K plus 1 kuadrat. Nah, sekarang kita sudah dapatkan 2 dikurangi 1 per K plus 1. Udah ada bentuk 1 per K plus 1-nya. Tetapi 1 per K plus 1-nya ternyata ada lebihnya. Ditambah ini. Ditambah 1 per K dikali K plus 1 kuadrat. Kalau sekarang kita dapatkan bentuk 2 dikurangi 1 per K plus 1, cuma ditambah ini, berarti 2 dikurangi segini. Berarti kita sekarang bisa nilai bahwa bentuk yang kita dapatkan ini, karena bentuk ini 2 dikurangi 1 per K plus 1 ditambah 1 per K dikali K plus 1 kuadrat ini lebih kecil atau sama dengan 2 dikurangi 1 per K plus 1, ya kan? Nah, kita ternyata sekarang peroleh kesimpulan bahwa bentuk ini tuh kurang dari ini. Coba lihat, perhatikan lagi. 2 dikurangi banyak dengan 2 dikurangi sedikit, pasti ini lebih kecil nilainya. Ya, kalau ini 2 dikurangi banyak, 1 per K plus 1 ditambah 1 per K dikali K plus 1. Kalau ini dikuranginya hanya dengan sedikit angka, berarti ini lebih besar, ini lebih kecil kan? Tadi di pernyataan ini kita peroleh bahwa ini lebih kecil daripada ini. Nah, ternyata ketika ini dibandingkan dengan ini, ternyata ini lebih kecil daripada ini. Nah, berarti kan ini lebih kecil daripada ini. Atau berlaku sifat transitif kan? A kurang dari atau sama dengan B, dan B-nya sendiri kurang dari atau sama dengan C, maka A kurang dari atau sama dengan C. Nah, harusnya kan bentuk ini tuh ditulis di sini ya, karena ini nggak cukup, jadi kita tulis seperti ini. Akibatnya ini kurang dari atau sama dengan ini. Ya, jadi ini terbukti bahwa penjumlahan sampai suku ke K plus 1 lebih kecil dari 2 dikurangi 1 per K plus 1. Kalau sudah sampai sini, kita tinggal tulis kesimpulannya. Jadi, pernyataan ini terbukti benar. Nah, seperti ini.
penyelesaiannya. Soal nomor 2, buktikan bahwa 5n tambah 5 kurang dari atau sama dengan n kuadrat untuk semua bilangan asli n lebih dari atau sama dengan 6. Bukti. Perhatikan di sini, pernyataan ini di sini memiliki syarat berlaku untuk n lebih dari atau sama dengan 6. Maka untuk langkah awal berarti kita ambil n-nya lebih dari atau sama dengan 6. Berarti kita misalnya ambil untuk n sama dengan 6 saja. Maka kita ganti n-nya menjadi 6 ya. Berarti 5 dikali 6 ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 6 kuadrat. Kita nilai kebenarannya ya. 5 kali 6, 30. 30 tambah 5. Berarti 35. Kemudian kurang dari atau sama dengan 6 kuadrat, 36. Nah, 35 kurang dari atau sama dengan 36. Maka pernyataan ini benar. Selanjutnya kita masuk ke langkah induksi. Kita asumsikan untuk n sama dengan k benar. Maka karena n-nya sama dengan k dianggap benar, maka pernyataan ini menjadi 5k ditambah 5 kurang dari atau sama dengan k kuadrat. Nah, pernyataan ini juga memiliki syarat ya, berlaku untuk semua bilangan asli k lebih dari atau sama dengan 6 berarti ya. Berarti ini berlaku untuk k lebih dari atau sama dengan 6. Setelah kita mengasumsikan untuk n sama dengan k benar, langkah selanjutnya adalah kita harus buktikan untuk n sama dengan k plus 1 juga benar. Maka kita tulis akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1 juga benar. Nah, berarti kita mau tunjukkan untuk n sama dengan k plus 1, maka menjadi 5 dikali k plus 1 ditambah 5. Ini harus kurang dari atau sama dengan k plus 1 kuadrat. Nah, kita akan membuktikan bentuk ini. Nah, ingat untuk bentuk soal ini ya, karena kita mau membuktikan ini, untuk alat bantu, kita cari bentuk lain dari bentuk ini. Di sini kan ada 5 dikali k plus 1 tambah 5. Nah, kita uraikan dulu ini. Nah, berarti menjadi 5 dikali k, berarti 5k. Kemudian 5 dikali 1, 5. Kemudian berarti ditambah 5. Kurang dari atau sama dengan k plus 1 kuadrat. Atau bentuk lainnya lagi, 5k ditambah 10 kurang dari atau sama dengan k plus 1 kuadrat. Untuk tipe soal ini, setelah kita dapatkan bentuk ini, untuk pembuktiannya kita mulai dari langkah n sama dengan k. Dari langkah hipotesis itu ini ya, n sama dengan k, diperoleh pernyataan ini, 5k ditambah 5 kurang dari atau sama dengan k kuadrat untuk k lebih dari atau sama dengan 6. Nah, jadi untuk tipe soal ini, pembuktian n sama dengan k plus 1-nya selalu kita mulai dari langkah hipotesis, dari yang tengah ini. Tulis dulu aja seperti ini. Lalu bentuknya kita kaitkan dengan bentuk lain dari pernyataan yang mau kita buktikan, yaitu 5k tambah 10 kan? Sedangkan di sini kan kita punyanya 5k tambah 5. Supaya berkaitan dengan ini, berarti 5k tambah 5, kita tambah 5. Nah, kalau bentuk pernyataan ini luas kirinya kita tambahkan 5, maka ini akan tetap kurang dari k kuadrat yang luas kanannya ditambah 5. Karena di sini berlaku prinsip ketersamaan ya. Kalau ada A kurang dari atau sama dengan B, maka kalau ditambahkan C di kedua ruas, dia tidak akan mengubah nilai pernyataannya. Nah, sekarang tujuan kita apa? Tujuan kita adalah ini, membuktikan bahwa 5 dikali k plus 1 tambah 5 kurang dari atau sama dengan k plus 1 kuadrat. Sekarang kita punya bentuk 5k ditambah 5 tambah 5, di mana bentuk ini bentuk lain dari 5 dikali k plus 1 tambah 5. Sehingga bentuk ini boleh kita kembalikan ke bentuk 5 dikali k plus 1 tambah 5. Ya, kita kembalikan bentuknya menjadi 5 dikali k plus 1 tambah 5. Baru kita proses ini, k kuadrat tambah 5. Seharusnya kan kita membandingkan ini tuh dengan k plus 1 kuadrat. Seharusnya kita bandingkan ini dengan k plus 1 kuadrat, tetapi nyatanya di sini hanya ada k kuadrat tambah 5. Nah, berarti bentuk k kuadrat plus 5 ini harus kita bandingkan dengan k plus 1 kuadrat, sehingga nanti kita bisa bandingkan ini dengan k plus 1 kuadrat. Ya, berarti kita sekarang tentukan bentuk k kuadrat plus 5 yang dia adalah bentuk k plus 1 kuadrat. K plus 1 kuadrat itu kan k kuadrat ditambah 2k tambah 1 kan? Kalau kita ubah k kuadrat plus 5 menjadi ada unsur ininya, ya,
ada unsur K plus 1 kuadratnya, atau ada unsur K kuadrat plus 2K plus 1-nya, berarti kan kita tulis dulu K kuadrat tambah 2K tambah 1. Nah, ini dengan ini tentu berbeda. Kalau ditulis berbeda, kita samakan. Di sini kan ada K kuadrat, di sini ada K kuadrat. Terus di sini ada 2K, di sini kan nggak ada 2K, berarti 2K ini kita kurangi 2K. Paham nggak maksudnya? Kita mengadakan 2K, tetapi kita kurangkan lagi 2K. Karena di sininya nggak ada 2K. Nah, kemudian sekarang di sini kan ada 1. Di sini harusnya 5. Berarti 1 ini haruslah ditambah 4. Seperti ini. Ini dan ini sama nilainya. Tapi kita ambil bentuk K plus 1 kuadratnya. Karena di sini kita mau membandingkan dengan bentuk K plus 1 kuadrat. Nah, ini kan K plus 1 kuadrat nih. K kuadrat tambah 2K tambah 1. Nah, berarti kita bandingkan ini 5 dikali K plus 1 tambah 5 dengan bentuk, nah ini adalah bentuk K plus 1 kuadrat. Tapi dikurangi 2K ditambah 4. Berarti kalau misalnya mau dikurangi sesuatu ya, berarti menjadi dikurangi 2K min 4 ya. Artinya K plus 1 kuadrat dikurangi segini. Nah, di sini kita punya pernyataan bahwa 5 dikali K plus 1 tambah 5 kurang dari ini. Sedangkan yang mau kita bandingkan ini tuh dengan ini. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan ini, K plus 1 kuadrat, maka kita dapat membandingkan ini dengan ini. Sekarang kita lihat di sini, K plus 1 kuadrat dikurangi 2K min 4, apakah kurang dari K plus 1 kuadrat? Coba dilihat. Ini kan K plus 1 kuadrat nggak dikurangi apa-apa. Kalau ini K plus 1 kuadrat ya dikurangi segini, berarti ini lebih kecil kan? Nah, berarti ini lebih kecil dari ini. Kalau ini lebih kecil dari ini, dan ini lebih kecil dari ini, maka kita bisa membandingkan ini dengan ini. Bahwa ini lebih kecil daripada ini. Gitu. Di sini berlaku sifat transitif ya. A kurang dari atau sama dengan B. Dan apabila B-nya ini kurang dari atau sama dengan C, maka kita bisa membandingkan A dengan C. Berarti A kurang dari atau sama dengan C. Berarti kita peroleh 5 dikali K plus 1 plus 5 kurang dari sama dengan K plus 1 kuadrat. Jadi di sini terbukti. Nah, kalau bentuknya sudah terbukti, kita tinggal tulis kesimpulannya. Jadi, pernyataan ini terbukti benar. Nah, seperti ini. Soal nomor 3, buktikan bahwa 2n tambah 1 kurang dari 2 pangkat n untuk semua bilangan asli n lebih dari atau sama dengan 3. Nah, berarti untuk pembuktian dengan induksi matematika, langkahnya tetap sama. Langkah awal dan langkah induksi. Bukti. Untuk langkah awal, karena di sini pernyataan ini berlaku hanya untuk n lebih dari atau sama dengan 3, maka untuk langkah awal kita ambilnya 3, 4, 5, dan seterusnya ke sana ya, ke kanan. Berarti misalnya kita ambil n sama dengan 3 ya. Maka untuk n sama dengan 3, maka pernyataan ini kita ubah n menjadi 3 ya. 2 dikali 3 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat 3. Kemudian kita nilai ya. 2 kali 3, 6, 6 tambah 1, 7 kurang dari 2 pangkat 3, 8. 7 kurang dari 8. Berarti ini benar. Kemudian kita masuk ke langkah induksi. Untuk n sama dengan k benar, maka menjadi 2 dikali k tambah 1 ya. 2k tambah 1 kurang dari 2 pangkat k. Di sini bersyarat ya, k-nya lebih dari atau sama dengan 3. Berarti untuk k lebih dari atau sama dengan 3. Setelah kita mengasumsikan untuk n sama dengan k benar, maka kita harus buktikan untuk n sama dengan k plus 1 juga benar. Maka kita tulis akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1 juga benar. Nah, maka sekarang kita harus membuktikan bentuk pernyataan ini untuk n sama dengan k plus 1 menjadi 2 dikali k plus 1 plus 1 kan ya. 2 dikali k plus 1 plus 1 kurang dari 2 pangkat k plus 1. Nah, kita beri kotak ini ya. Jadi kita harus membuktikan pernyataan ini. Dari langkah ini kita cari bentuk lain dari ini ya. 2 dikali k plus 1 plus 1 kita ubah menjadi 2k ditambah 2 ya. 2k tambah 2 kemudian ditambah 1 kan ya.
Nah, kemudian dikurangi 2 pangkat K plus 1. Nah, atau kalau mau disederhanakan lagi boleh 2K tambah 2 tambah 1, berarti menjadi 2K tambah 3 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, sampai bentuk ini kita lakukan pembuktiannya. Kita mulai dari langkah hipotesis. Dari langkah hipotesis kita peroleh bentuk ini. Kita tulis 2K tambah 1 kurang dari 2 pangkat K, untuk K lebih dari atau sama dengan 3. Jadi kita membuktikan untuk N sama dengan K plus 1 mulainya dari langkah hipotesis. Nah, perhatikan pernyataan ini. Pernyataan ini kalau dikaitkan dengan bentuk 2K tambah 3, ya, di sini kan 2K tambah 1. Kalau kita mau samakan menjadi 2K tambah 3, berarti 2K tambah 1 ini kita tambahkan dengan 2, kan ya? Kita tetap menggunakan pernyataan ini. Jadi pernyataan ini yang ditambah 2, maka bentuk ini 2 pangkat K ini juga harus ditambahkan 2, karena di sini berlaku prinsip ketersamaan, ya. A kurang dari B, kalau A ditambah C dan B ditambah C, maka ketidaksamaannya tidak berubah, ya. Maka di sini kalau ini tambah 2, ini juga tambah 2. Nah, sekarang kalau kita sudah mendapatkan bentuk pernyataan ini, ingat lagi tujuan kita. Tujuan kita adalah membuktikan bentuk 2 dikali K plus 1 tambah 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, tadi kan 2K tambah 1 ditambah 2, ini adalah bentuk lain dari ini, kan? Nah, berarti bentuk ini bisa kita kembalikan ke bentuk ini nih. Atau mau ditulis 2K plus 3 dulu boleh. 2K plus 3 kurang dari 2 pangkat K tambah 2. Nah, gitu. Berarti ini boleh dikembalikan ke bentuk ini, ya. 2 dikali K plus 1 plus 1 kurang dari 2 pangkat K tambah 2. Kita lihat di sini bentuknya. 2 pangkat K ditambah 2 pangkat 1 berarti ini, kan? Nah, maka kita bandingkan dengan bentuk 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K, kan ya? Sehingga di sini kita bisa dengan jelas membandingkan bahwa 2 pangkat K ditambah 2 pangkat 1 ini lebih kecil daripada 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Nah, kenapa ini lebih kecil? Karena yang kita bandingkan nilai K-nya, ya. K-nya. Kan di sini K-nya memiliki syarat tadi. K-nya itu lebih dari 3. Kalau di sini pangkat 1, ini pangkatnya 3, tentu saja ini lebih besar dan ini lebih kecil. Nah, karena di sini ini lebih kecil daripada ini, dan ini lebih kecil daripada ini, berarti kita bisa membandingkan ini dengan ini. Berarti kita bisa tulis bahwa 2 dikali K plus 1 plus 1 lebih kecil daripada 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Nah, apakah 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K ini adalah bentuk dari 2 pangkat K plus 1? Kita lihat di sini. 2 dikali K plus 1 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K, artinya 2 pangkat K-nya ada 2 kali, gitu kan? Berarti ini kan sebenarnya ada pangkat satunya. Nah, kalau udah sampai sini, ingat bentuk sifat pangkat bulat. A pangkat M dikali A pangkat N, itu artinya menjadi A pangkat M tambah N. Nah, ini berarti M tambah M nih, maka menjadi 2 dikali K plus 1 plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, berarti kan terbukti bahwa 2 kali K plus 1 plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Maka ini terbukti. Nah, setelah sampai sini, kita tulis kesimpulannya. Jadi, pernyataan ini terbukti benar. Nah, seperti ini. Demikianlah pembahasan kita tentang pembuktian induksi matematika pada pernyataan bentuk ketaksamaan atau ketidaksamaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.